teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang self-esteem. Baik, sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Zuri, Egi, Bagas, Rahmat, Mutiara, Email, Nurul, dan Putri. Dan tentunya saya sendiri. Baik, saya akan membuka presentasi ini dengan pengenalan apa itu self-esteem. Mungkin kata self-esteem asing bagi kalian karena bahasa yang digunakan pun adalah bahasa asing. Tetapi jika kalian mendengar kata harga diri, saya yakin kalian pasti paham. Self-esteem. Self-esteem memiliki arti dalam bahasa adalah harga diri, yang merupakan suatu evaluasi yang dibuat oleh seorang individu dan biasanya berhubungan dengan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Hal ini mengekspresikan suatu sikap setuju ataupun sikap tidak setuju dan menunjukkan tingkat di mana individu tersebut meyakini dirinya bisa dalam dan mampu serta penting, berhasil dan berharga di dalam lingkungannya. Baik teman-teman, untuk pengenalan materi selanjutnya tentang self-esteem dan aspek-aspek apa saja yang ada dalam self-esteem akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang aspek self-esteem. Aspek self-esteem itu dibagi menjadi 4, yaitu kekuatan, keberhasilan, kebajikan, dan kemampuan. Sedangkan saya di sini hanya menjelaskan tentang kekuatan dan keberhasilan. Kekuatan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengatur dan mengontrol tingkah laku dan mendapat pengakuan atas tingkah laku tersebut dari orang lain. Sedangkan keberhasilan adalah menunjukkan pada kepedulian, perhatian, atensi, dan ekspresi cinta yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Selanjutnya ada aspek kebijakan dan kemampuan. Aspek kebijakan adalah suatu ketaatan untuk mengikuti standar moral dan etika serta agama di mana individu menjauhi tingkah laku yang harus dihindari dan melakukan tingkah laku yang diizinkan oleh moral, etika, dan agama. Aspek kemampuan yaitu suatu performasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai prestasi, di mana level dan tugas-tugas tersebut tergantung pada variasi usia seseorang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam self-esteem. Socialistic competent, yaitu seperti merasa memiliki kemampuan di bidang akademik. Social competent itu seperti merasa diterima dan dihargai di lingkungan atau teman sebaya. Dan selanjutnya athletic competent, itu seperti memiliki kemampuan di segala bidang olahraga. Dan physical appearance merasa memiliki penampilan yang menarik atau lebih ke keren. Dan job competent itu seperti merasa memiliki keahlian tersendiri. Romantic special merasa memiliki daya tarik romantis terhadap orang lain, memiliki daya tarik sendiri. Dan basical competent, basical conductive, mampu memiliki hal yang benar dan menghindari masalah. Jadi dia masih memiliki taktik untuk menghindari masalah. Dan selanjutnya adalah close friendship. Itu mampu menjalin atau mempertahankan hubungan dengan teman dekat. Seperti dia bisa menjalin hubungan dengan sesamanya dengan baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya yang selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab tentang sumber self-esteem yang meliputi family support, competition, appearance, good love, academic competence, virtue, approve from others. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang family support atau dukungan keluarga,
yaitu keluarga adalah suatu masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Keluarga biasanya terdiri dari suami, istri, dan juga anak-anak yang selalu menjaga rasa aman dan ketentraman ketika menghadapi segala suka duka hidup dalam eratnya arti kehidupan luhur bersama. Dukungan sosial keluarga juga merupakan bantuan atau dukungan yang diterima individu dari orang-orang tertentu dalam kehidupannya dan berada dalam lingkungan sosial yang membuat si penerima merasa dicintai, dihargai, diperhatikan dengan baik dalam bentuk materi maupun non materi. Ada 4 aspek dukungan keluarga, yaitu yang pertama adalah dukungan emosional atau emotional support. Dukungan emosional meliputi ekspresi, empati, perlindungan, perhatian, kepercayaan. Dukungan ini membuat seorang merasa nyaman, tentram, dan dicintai. Yang kedua yaitu dukungan instrumental support. Dukungan informasi adalah dukungan yang meliputi pemberian nasihat, arahan, dan pertimbangan tentang bagaimana seseorang harus diperbuat. Yang keempat yaitu dukungan penilaian. Dukungan ini berupa penghargaan atas usaha yang telah dilakukan, terus memberi umpan balik mengenai hasil atau prestasi. Dari 4 aspek tersebut menyimpulkan bahwa dukungan sosial merupakan suatu bentuk dukungan yang diberikan secara emosional melalui bentuk kasih sayang yang membuat si penerima merasa diperhatikan, dicintai, memberikan sarana prasarana, nasihat atau umpan balik dalam prestasi, dan dihargai baik dalam bentuk materi maupun non materi. Yang kedua akan menjelaskan tentang competition atau persaingan. Persaingan ini adalah sebuah proses dari kegiatan sosial yang dimana terjadi di antara individu maupun antar kelompok, yang dimana akan selalu bersaing untuk mendapatkan segala macam bentuk dari tujuan dan juga keuntungan. Persaingan tersebut juga akan dapat bersifat secara kegiatan yang akan bersifat secara pribadi dan juga kelompok yang ada. Persaingan bisa akan dengan kekerasan hingga ancaman. Akan tetapi ada pula persaingan yang lebih umum. Macam-macam persaingan yaitu persaingan pribadi, persaingan kelompok, persaingan hidup. Selanjutnya nomor 3 yaitu appearance atau penampilan. Penampilan itu individu dengan kondisi fisik yang menarik cenderung memiliki self esteem yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi fisik yang kurang menarik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh Hatata tahun 2009 yang menemukan bahwa body image memiliki hubungan dengan rendahnya self esteem. Yang nomor 4 adalah good love atau anugerah Tuhan. Selanjutnya nomor 5 academic competence atau kompetensi akademik. Yang nomor 6 virtue atau nilai moral. Yang 7 approve of other. Contohnya approve from other itu penting dalam self esteem karena self esteem itu sendiri adalah sebuah harga diri yang dimana penilaian orang lain atau penghargaan dari orang lain itu penting. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan low self-esteem dan high self-esteem. Perbedaan dari kedua hal tersebut adalah high self-esteem yaitu seseorang yang memiliki harga diri yang sehat atau tinggi, di mana mereka memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan keyakinan yang tinggi untuk melakukan satu hal dan merasa nyaman dengan diri sendiri. Contohnya, ketika seseorang mendapatkan suatu masalah,
orang tersebut akan berpikiran bahwa saya bisa melaksanakan atau melakukan atau memecahkan masalah tersebut. Berbeda dengan low self-esteem, yaitu seseorang yang memiliki penghargaan terhadap diri yang rendah atau buruk, yang ditandai dengan tidak ada keinginan melakukan sesuatu hal yang baru, selalu berkata negatif atas kemampuan yang dimiliki dan tidak percaya terhadap diri sendiri. Contohnya, ketika seseorang tersebut mendapatkan suatu masalah, ia tidak berpikiran positif untuk melakukan atau memecahkan masalah tersebut. Dia selalu berkata, saya tidak bisa untuk memecahkan masalah tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bagaimana meningkatkan self-esteem pada diri kalian. Yang pertama, kalian bisa menantang pikiran negatif. Cobalah mengubah persepsi pada diri kalian yang negatif dengan menulis jurnal yang bersih tentang pemikiran kalian yang kritis. Atau kalian bisa mencoba berbicara pada diri kalian sendiri. Berbicara pada diri kalian sendiri itu sangat penting. Bukan seperti orang gila ya ngomong-ngomong sendiri, tapi kalian mengucapkan kata-kata yang berisi motivasi atau kata-kata yang positif. Lalu yang kedua, cobalah berhenti membandingkan diri kalian dengan orang lain. Apalagi sekarang ya, buka instastory, ngelihat teman dapat pekerjaan yang bagus di suatu perusahaan, ngelihat teman kerjaannya liburan terus keluar negeri atau keluar kota, terus muncul nih rasa iri. Rasa iri kan gak bagus. Jadi solusinya yang paling gampang yaitu detox sosial media. Jadi saya pernah itu tidak main Instagram atau detox Instagram ya selama seminggu. Terus saya ngerasa banyak perubahan yang saya rasakan. Yang pertama itu saya bisa melakukan hal-hal yang positif ketimbang ngelihat dunia maya di Instagram ya, teman-teman di Instagram. Terus itu jangan pernah berpikiran bahwa tolak ukur kesuksesan itu dari orang, tetapi tolak ukur kesuksesan itu apa yang kita capai pada saat ini dengan sebelumnya. Terus itu yang ketiga, mengatur tujuan yang dapat dicapai. Membuat goals dalam kehidupan itu sangat penting. Tapi kalau kalian mencapai goals itu dengan ambis atau ambisius, itu juga nggak bagus. Karena kalau gagal, kita bisa stres dan itu mempengaruhi self-esteem kita sendiri. Lalu yang keempat, menantang diri kita sendiri. Jadi buat kalian yang sekarang nih berada di comfort zone, tidak mau atau tidak ingin keluar dari zona nyamannya, coba deh kalian keluar dari zona nyaman karena itu bermanfaat bagi diri kita sendiri. Daripada kalian di zona nyaman, itu tidak akan mengembangkan kepribadian kalian. Terus itu yang kelima, merawat diri. Jadi rasa self-esteem atau kurangnya kepercayaan diri yang rendah itu biasanya cenderung membuat kita mengabaikan kesehatan fisik. Jadi cobalah kalian me time atau yang cewek-cewek biasanya itu cream bath atau facial atau pedicure atau hal-hal yang bisa membuat kalian senang lah. Terus itu keenam, olahraga. Olahraga itu memberikan dampak positif terhadap kesehatan fisik dan mental, dan ini sudah diakui memberikan efek positif terhadap self-esteem kita. Ini sudah valid karena sudah diuji di sebuah penelitian. Jadi cobalah kalian olahraga minimal seminggu sekali, 30 menit aja. Emang sih untuk memulainya itu pasti malas ya, apalagi habis olahraga terus ngerasa capek. Tapi di satu sisi selain ngerasa capek, kita tuh ngerasa fit juga. Jadi kayak ada suatu proud terhadap diri sendiri atau achievement yang kita bisa dapat atas melawan kemalasan kita tadi. Terus itu yang terakhir, kalian bisa ngelakuin berkebun. Jadi ini kegiatan berkebun itu menghasilkan, meningkatkan signifikan mood kita dan self-esteem kita. Jadi ini sangat positif terhadap diri kita. Coba berkebun di depan kos kalian, nanam pohon cabai mungkin, atau berkebun apa ya, kalian bisa ngikutin kelompok-kelompok berkebun gitu, karena di sosial media sekarang sudah banyak. Jadi dengan berkebun itu bisa membahagiakan dan menyenangkan. Jadi sekian, sekiranya apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan kepuasan akan self-esteem. Tentunya kita semua telah mengetahui apa itu self-esteem.
sesuai yang dijelaskan dengan teman-teman barusan, self esteem itu bisa disimpulkan adalah kepercayaan diri seseorang. Nah, tentunya semua orang pasti membutuhkan kepercayaan diri terhadap dirinya. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi atau self esteem yang tinggi, mereka akan dengan mudah untuk berinteraksi dengan seseorang karena mereka itu merasa percaya diri terhadap dirinya, seperti itu. Seperti itu langsung gini. Ketika seseorang akan tampil di suatu acara atau suatu panggung, dan jika dia mempunyai self esteem yang tinggi, tentu dia akan dengan mudah untuk menyampaikan semua materi yang akan dia sampaikan. Berbeda dengan seseorang yang memiliki self esteem yang rendah, tentu dia akan merasa kesusahan dalam menyampaikan materi yang akan dia sampaikan karena dia itu kurang percaya diri terhadap dirinya gitu. Jadi self esteemnya itu rendah. Nah, jika seseorang telah memiliki self esteem yang tinggi, tentu dia akan merasa puas. Kepuasan itu secara otomatis akan didapatkan dengan sendirinya. Karena kepercayaan diri itu dibangun dari beberapa tahap, dari yang bawah, menengah, dan yang atas. Jadi kepercayaan diri itu dibangun dari yang terkecil terlebih dahulu gitu. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang contoh studi kasus self-esteem. Kepercayaan diri masih menjadi salah satu prioritas penting, terutama untuk kalangan remaja-remaja perempuan yang ada di Indonesia. 7 dari 10 remaja di Indonesia merasa bahwa kecantikan, kepintaran, dan sesuatu yang bersifat feminis itu masih merupakan sesuatu yang harus mereka kejar. Oleh karena itu, mereka kadang merasa diri insecure atau merasa rendah diri. Belum lagi ketika mereka mengakses internet, mereka melihat perempuan-perempuan cantik di luar sana, mereka semakin merasa bahwa mereka tidak pantas atau tidak layak untuk dilihat. Oleh karena itu, ini masih menjadi tanda tanya yang besar untuk kalangan remaja, khususnya remaja perempuan yang ada di Indonesia, di mana pengaruh atau penilaian dari luar itu masih sangat penting. Untuk itu, dalam hal ini kelompok kami akan membahasnya untuk metode-metodenya ataupun untuk lanjutan-lanjutannya, oke? Nah, teman-teman, itulah mengapa self-esteem sangat penting. Karena harga diri dapat mempengaruhi kesehatan mental kita, bagaimana kita berperilaku, bagaimana cara kita mengambil keputusan, bagaimana hubungan persahabatan kita, dan bagaimana kita mencapai kesuksesan kita, dan mengatur tentang kehidupan kita. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kali ini. Ingat, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.